pertemuan kita kali ini akan membahas tentang fase di mana Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Maka dari itu, ayo ajakin lagi teman-teman lainnya di grup, ramaikan, screenshot pertemuan kita kali ini, kirimkan ke grup biar panas tuh grup tuh. Ayo join gitu, udah mulai nih, kayak gitu ya. Dan insya Allah kita ini akan membahas Sirah Nabawiyah secara kronologis selama 28 kali pertemuan. Insya Allah di bulan Ramadan ini ya tentunya. Kita membahas kitab ini teman-teman dari Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dengan judul Ar-Rahiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah. Mungkin covernya ada yang beda-beda, tetapi sama tetap penulisnya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dengan judul Ar-Rahiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah. Bagi teman-teman yang udah punya bukunya atau kitabnya boleh dibuka, ataupun teman-teman yang belum punya boleh beli di e-commerce kesayangannya masing-masing. Oke, insya Allah hari ini Masya Allah di tengah-tengah kita ada Kang Randi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Oke, Masya Allah. Oke teman-teman, ayo tuh ramaikan lagi. Masa sakit deh? Kemarin banyak kan tuh, lumayan. Yuk di screenshot, boleh dikirimkan. Dan jangan lupa teman-teman untuk dicatat dari pertemuan kali ini. Kita catat apa yang menjadi insight buat kita, atau apa yang pesan yang bermakna buat kita. Setelah dicatat, teman-teman bisa diupdate di story IG, ataupun di sosial media lainnya, dengan di tag @lenterailmu_id. @lenterailmu_id. Kecil semua, tidak ada spasi dan underscore. Dan di tag @lenterailmu_id, dan insya Allah bagi teman-teman yang inspiratif sekali bakal dapat hadiah dari Lentera ya, insya Allah. Oke, teman-teman mungkin tanpa berlama-lama lagi, insya Allah ngabuburit belajar Sirah Nabawiyah akan segera dilaksanakan. Maka dari itu teman-teman yuk ajakin teman-teman lainnya, yuk kita fokus dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Kang Randi, waktu dan tempat dipersilakan. Syukran, Kang Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, sahabat Lentera semua, di hari yang berbahagia ini, di tempat saya tengah diguyur hujan ya, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan hujan ini berkah, dan juga di hari Ramadan ini, di hari Ahad ini kita masih bisa berkumpul walaupun via online, yang mana insyaallah mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ini, Allah berikan kita pahala tambahan, Allah berikan kita rahmat dan ampunan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma lana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat dulu. Luruskan niat dulu untuk apa kita hadir. Kita online hari ini. Mari kita hadirkan niat untuk menuntut ilmu, ya, karena thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Kita ingin menjemput, kita ingin mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka hijrahnya karena Allah. Barang siapa yang niatnya hijrah hanya karena wanita, maka hijrahnya karena wanita, dan seterusnya. Bagaimana yang hadis Bukhari tersebut sebutkan. Teman-teman, rahimanahumullah. Hari ini kita akan memasuki bab keempat ya Kang ya, bab keempat seputar dakwah jahriyah, terang-terangan. Lalu hadirkan lagi soal untuk apa kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini. Kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini bukanlah karena hanya iseng-iseng, hanya ingin menambah wawasan, tapi karena Allah yang memerintahkannya.
Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Telah dijadikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah dijadikan untuk kita semua uswah, ya, teladan, pola nih. Pola, teladan itu pola, ya. Bagi siapa yang ingin menjadi ayah yang baik, polanya ikuti pola Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin menjadi ayah yang baik, suami yang baik, sahabat yang baik, guru yang baik, pemimpin yang baik, maka ikutilah pola-pola yang Rasulullah SAW contohkan bagi kita. Dan ini berlaku untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, dan percaya pada hari akhir nanti. Jadi kalau mereka mungkin yang nggak mengharapkan ridha Allah, akan sulit menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai teladan bagi kita. Mereka yang belum paham, belum yakin tentang adanya hari akhir, hari di mana kita dibangkitkan setelah kematian kita, maka itu akan sulit untuk menjadikan Rasulullah SAW menjadi idola kita, menjadi pedoman kita, untuk menjadi pola kita, pola yang mesti kita hidupi dalam hidup kita. Maka untuk itu, mari kita pelajari tentang tauhid, pelajari tentang sirah nabawiyah ini, agar kita mudah mencintai Rasulullah SAW. Bukankah kalau udah kenal itu mudah ya untuk mengikuti? Bukankah kalau tak kenal itu maka tak sayang? Kalau kita lihat fenomena hari ini, bagaimana mungkin ya kalau saya lihat ya di entah di sosial media, entah di jalanan gitu, banyak seputar Korea vibes, entah itu restorannya, entah itu lifestyle-nya. Itu terjadi karena mereka kenal. Karena mereka itu kenal dengan idola-idola mereka. Mereka kenal dan mereka jadi ingin berbuat sesuatu, ingin beramal dalam tanda petik ya. Nah, hari ini mungkin boleh jadi kebanyakan muslimin enggan atau belum terketuk hatinya untuk mengikuti Quran dan Sunnah, untuk mengikuti apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, ajarkan kepada kita, karena belum kenal dengan sosok mulia seperti baginda Muhammad SAW. Jadi, mari kita hadirkan niat, mari kita luruskan tujuan, dan hadirkan alasan kita untuk apa kita mempelajari sirah nabawiyah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi. Adapun dakwah jahriyah ini, dakwah terang-terangan ini, pastilah sebelumnya kita telah mengetahui. Sebelum ini sudah 3 tahun Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, secara khusus, hanya orang-orang pilihan. Setelah dilakukan dakwah sirriyah, kemudian turunlah perintah. Jadi Rasulullah SAW ini tidak sekonyong-konyong inisiatif untuk melakukan dakwah terang-terangan, tapi semua perintahnya itu berdasarkan wahyu. Ya, turunlah perintah dari Allah Azza wa Jalla dengan surat Asy-Syu'ara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Ayat. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kemudian setelah Rasulullah SAW menerima ayat tersebut, Rasulullah menyambut perintahnya itu dengan segera mendatangi, mengumpulkan kerabat-kerabat beliau yang terdekat dulu. Dimulai dari yang paling dekat. Dari Fatimah, beliau dari hadis dari Aisyah anha, beliau menyebutkan, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, ya, Safiyah adalah tantenya Nabi, ya. Wahai Bani Abdul Muttalib. Jadi keluarga kakeknya, om-om tantenya Rasulullah SAW, beliau kumpulkan dulu. Kemudian beliau sampaikan, ya, sungguh aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Mintalah kalian apapun kepada aku, tapi aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Itu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada keluarga terdekatnya dulu, keluarga satu kakeknya dulu, ya, dari Bani Abdul Muttalib, aminya dulu. Bukan khalanya, bukan dari keluarga ibunya, tapi dari aminya, dari om-omnya, ami wa amat. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan,
memanggil seluruh Quraisy menyebabkan semua berkumpul dan mengajak secara khusus dan umum. Ya, di sini secara khusus dan umum. Di sini Rasulullah SAW memanggil, wahai Banu Murrah, Banu Ka'ab, wahai Banu Abdul Syam, Banu Abdul Manaf, Banu Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bin Abdul Muttalib, wahai Fatimah, sama seperti yang tadi ya, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah berita penting kepada khalayak, kepada orang-orang ring 1, ring 2-nya dulu, kepada Quraisy di kota Mekah. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW membuat semacam pertemuan, ya, semacam pertemuan internal hanya dari kalangan Bani Abdul Muttalib, ya, seperti nama-nama tadi yang kita sebutkan. Ada Sofia, ada Abu Lahab juga, ada Abu Thalib juga, ada Abbas dan lain-lain, semua om tantenya Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam pertemuan tersebut, beliau menyuguhkan hidangan bernama jaz'ah dan minuman bernama tarak. Beliau jamu dulu mereka. Beliau jamu dulu, selayaknya kita ngundang tamu ya, ngundang keluarga, mungkin kumpul-kumpul. Beliau undang, beliau suguhi mereka dengan makanan yang enak. Beliau suguhi dengan makanan terbaik, dengan minuman terbaik. Kemudian setelah beliau melihat makanannya, bejananya mulai tipis. Afwan, ini ada dari slide-nya, maksudnya apa ya? Gini ya? Slide-nya belum muncul, Kang. Ini udah betul? Ini udah belum? Coba pindah ke slide-nya. Jadi keluar dulu dari Telegram-nya. Keluar dari Telegram? Ya, di home aja. Saya kurang paham. Jangan di lift ya. Jangan lift, tapi pindah aplikasi. Nah, itu pindah aplikasi. Pindah aplikasi. Pindah ke slide-nya. Slide saya sebelah mana apa? Layar yang dibukanya dipindah, Kang. Layar yang di mana? Layarnya yang dibuka slide-nya. Yang nampil di HP slide-nya. Nah, ini. Udah jelas belum? Ini kayak gini bukan? Slide itunya, PowerPoint-nya. Ada PowerPoint, pakai PowerPoint. Oh, maksudnya saya pakai PowerPoint. Enggak, Akang kemarin kan udah bikin itunya, materinya. Oh, iya. Nah, ini karena saya ini online-nya pakai Telegram-nya pakai HP. Oke. Jadi saya nggak bisa iniin gitu, hadirin slide-nya di sini, gimana? Nggak apa-apa, kita lanjut. Nggak apa-apa. Afwan, mangga lanjut. Oke, ini udah jelas audio dan visualnya? Ya, udah jelas sih. Oke, jelas ya. Tadi sampai mana? Oke. Bismillah. Kemudian dikumpulkanlah on time-nya beliau dari Bani Abdul Muttalib. Setelah dihidangkan makanan, kemudian beliau melihat makanan yang sudah mulai habis, dan beliau berkata, wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya saya diutus kepada kalian secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Dan kalian telah menyaksikan salah satu tanda dari kenabianku. Maka siapakah di antara kalian yang bersedia untuk membaiatku dan menjadi sahabat saya, untuk menjadi sahabat yang mendukung beliau. Kemudian ketika itu suasana di ruangan tersebut hening. Dan Ali datang. Ali berkata di sini menyaksikan, tidak seorang pun yang bangkit dari duduknya ketika beliau SAW menyampaikan atau menawarkan hal tersebut. Tidak seorang pun yang menggubris, gitu. Hanya duduk diam, hening. Kemudian akhirnya aku pun berdiri dan berjalan kepadanya. Sementara aku adalah anak paling muda ketika itu. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia kecil ya, di usia 8 tahun, karena beliau diasuh bersama Nabi Muhammad SAW. Mungkin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa Ali termasuk yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan lagi, wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya aku diutus kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Adakah di antara kalian yang ingin membayatku dan menjadi sahabatku? Semua nih. Kemudian Ali datang lagi, nyamperin gitu ya, mendatangi Rasulullah SAW.
Kemudian sekali lagi Rasulullah SAW menyampaikan hal yang sama. Namun sekali lagi tak ada yang menggubris. Mereka hanya diam. Dan Ali pun datang. Namun Rasulullah SAW berkata kepada Ali, duduklah kembali wahai Ali. Ya. Karena maksud Rasulullah SAW itu bukan untuk ke Ali, karena Ali sedang berperang. Nah, kemudian entah setan apa yang hadir kepada paman beliau satu ini, Abu Lahab. Ya. Beliau berkata kepada keponakannya Muhammad SAW, Nabi kita, mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu dan anak-anak pamanmu, ya, sepupu-sepupumu. Maka silakan bicara wahai Muhammad dan tinggalkanlah anak-anak kecil dan ketahuilah bahwa tidak ada kaummu yang mampu menghadapi kekuatan Arab. Di sini sebetulnya Abu Lahab ingin mewanti-wanti kepada Rasulullah SAW, kamu kalau misalnya berbuat aneh-aneh terhadap agama nenek moyang kita, maka di luar sana sudah banyak musuh. Selain beliau pun jadi musuhnya, ya. Abu Lahab pun menjadi musuhnya. Dan kemudian Abu Lahab melanjutkan, dan sayalah orang yang paling berhak untuk menghukummu. Dan cukuplah untukmu pembelaan dari kabilah ayahmu. Jadi maksudnya daripada orang lain duluan yang menghukum kamu, biarin saya dulu. Gitu kata Abu Lahab. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mendengar hal tersebut hanya diam. Beliau nggak bisa ngapa-ngapain, tidak berkata sepatah kata pun dalam majelis tersebut. Kemudian beliau memberikan kesempatan lain, ya. Kemudian beliau membubarkan majelis dan pada kesempatan lain beliau memanggil lagi keluarga-keluarganya. Dan beliau memulai majelis dengan innalhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Saya memujinya, nahmaduhu, dan saya memohon ampun dan perlindungannya. Dan saya beriman dan bertawakal hanya kepadanya. Dan aku bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, menyampaikan 2 kalimat syahadat. Kemudian beliau berkata di sini, sesungguhnya orang yang baik tidak akan membohongi keluarganya. Dan demi Allah yang tiada ilah kecuali Allah, sesungguhnya saya adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian secara khusus dan secara umum kepada manusia. Dan demi Allah, suatu saat kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur, dan kalian akan dihisab. Nah, ini yang beliau sampaikan. Kalian akan dihisab terhadap apa yang telah kalian lakukan. Dan setelah itu hanya ada 2 tempat kembali. Surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut, berkatalah pamannya Abu Thalib, kami sangat suka menolongmu, ya, dan kami telah menasihatimu. Kami sangat mempercayaimu. Intinya di sini Abu Thalib tak akan berikrar di hadapan para saudara-saudaranya, akan mensupport perjuangan Nabi Muhammad SAW, akan mensupport gerakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi Abu Lahab ini, padahal ponakan beliau, ya, saya heran karena padahal kalau misalnya ponakan beliau itu jadi nabi, kan nama beliau juga yang terangkat. Namun itulah, ya, karena sudah tercemar oleh berhala-berhala dahulu, ya. Beliau berkata, demi Allah, di hadapan para majelis itu, di hadapan om-om tantenya Nabi Muhammad SAW, demi Allah ini adalah masalah besar. Maka selesaikanlah sebelum orang lain menyelesaikannya. Kalimat yang serupa seperti pertemuan sebelumnya. Jadi, ayo kita stop ini anak, stop ponakan kita ini sebelum orang lain yang menyelesaikannya. Ini daripada bikin malu keluarga, mending kita yang stop beliau. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika mendengar tersebut, ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas, beliau berkata, setelah turun ayat kedua, dan berikanlah peringatan terhadap kerabat dekatmu, Rasulullah SAW akhirnya kembali ke Bukit Safa. Pergi ke Bukit Safa. Di sini dalam slide yang saya buat, saya sebut judulnya di antara 2 paman. Siapa di antara 2 paman? Karena kita bisa melihat fenomena yang luar biasa, ya. Dalam artian 2 kerabat beliau, keduanya tidak masuk Islam sampai akhir hayat. Namun kita bisa melihat 2 sisi yang berbeda. Satu sisi ada Abu Lahab
yang sangat kontra terhadap beliau. Dan di sisi ada Abu Thalib yang begitu mendukung beliau. Tiap cover beliau, tiap pasang badannya di beliau SAW. Namun yang mirisnya keduanya tidak masuk Islam pada akhir hayat. Ya, di sini kita bisa lihat betapa mahalnya hidayah ya, betapa mahalnya hidayah, dan kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa, terutama dalam hal ini, dalam memberikan hidayah. Kalaulah hidayah itu di tangan Rasulullah SAW atau hidayah itu di tangan orang-orang yang soleh, pastilah Rasulullah SAW sudah membuat paman-pamannya, tante-tantenya semua masuk Islam. Namun bisa kita lihat di sini, bisa kita saksikan di sini bahwa Rasulullah SAW itu hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Hanyalah manusia biasa yang tugasnya hanya menyampaikan. Dan saya teringat dalam surat Qaf ayat terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ya. Bagaimana Allah tegaskan di sini? Kami lebih tahu apa yang kau ucapkan Muhammad. Dan sekali-kali engkau bukanlah dijabbar, bukanlah orang yang bisa memaksa. Fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Hanya cukup ingatkan, sampaikan Al-Qur'an kepada orang-orang yang takut di sini. Ini orang-orang yang takut terhadap Allah, terhadap hari pembalasan nanti. Dan tadi Rasulullah SAW telah mulai di pertemuan kedua itu, Rasulullah SAW telah mulai majelisnya dengan menyampaikan syahadat dan juga menyampaikan berita setelah kematian. Kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur, dan kalian akan dihisab atas semua yang kalian lakukan. Dan setelah itu Rasulullah menerangkan. Nah, makanya di sini pentingnya kita untuk terus menjaga khauf kita, wajah kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk menerima peringatan. Karena jelas ayatnya fadzakir bil Qur'ani ma yakhafu wa'id. Ingatlah dengan Quran pada orang-orang yang takut, ya, orang-orang yang takut pada hari akhir, pada Allah. Nah, kemudian berpindahlah beliau ke Bukit Safa. Di sini Nabi Muhammad SAW memanggil dengan panggilan daruratnya Panggilan daruratnya masyarakat Mekah ketika itu, masyarakat Quraisy. Wa subahah. Ketika itu panggilan wa subahah itu dilakukan oleh seorang semacam petugas ya, semacam petugas yang apabila ada berita darurat. Dia wa subahah sambil melempar-lemparkan pasir ke kepalanya. Wa subahah. Nah, di sini Rasulullah SAW melakukan hal yang sama untuk menarik perhatian, ya, untuk mencari perhatian dulu, untuk bikin orang-orang itu melek dulu. Wah, ini ada apa ya? Tapi beliau tidak mengikuti yang batilnya. Beliau hanya melakukan wa sobahah tanpa menimpuk-nimpukan pasir ya, ke badannya, ke kepalanya. Dan beliau memanggil, wahai Bani Sihir, wahai Bani Adi, dan seterusnya. Nah, kemudian beliau menyampaikan setelah semua berkumpul di Bukit Safa. Ya, kita bayangkan kalau kita lagi ke Haram gitu ya. Di Bukit Safa ketika itu mungkin lebih tinggi lagi karena belum dikasih marmer ya. Ketika itu banyak orang yang sedang tawaf, sedangkan Quraisy pun nongkrongnya juga di sekeliling Ka'bah. Kan Abu Jahal CS itu nongkrongnya itu di depan Ka'bah ya, di Masjidil Haram. Nah, beliau menarik perhatian orang-orang yang ada di sana, yang di sekitaran Ka'bah, di pusat kotanya Mekah ya, di jantungnya Mekah ya. Setelah beliau mengumpulkan semua, setelah orang-orang datang ke Bukit Safa, beliau menyampaikan dulu di sini. Bagaimana pendapat kalian kalau aku beritahu kepada kalian bahwasanya ada kavaleri ya, pasukan berkuda di balik lembah yang bersiap ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan percaya? Kemudian orang-orang tersebut menyambut pertanyaan Nabi. Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Allah. Ya. Kemudian setelah
Quraisy menjawab seperti itu, lalu Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang amat pedih. Maksudnya dari asal. Masya Allah. Ya. Di sini kita lihat bagaimana seni komunikasi Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW menyampaikan hal genting, hal intinya, hal pokoknya, Rasulullah SAW di sini mengunci statement masyarakat Quraisy ketika itu. Mengunci statement dalam artian beliau mengkonfirmasi dulu tentang bagaimana pendapat kalian tentang diriku. Ya. Beliau sudah mengunci bahwa ternyata mereka percaya, mereka menjawab tidak ada yang kami tahu pada dirimu selain kejujuran. Nah, setelah beliau mengunci statement mereka, mengkonfirmasi tentang mereka, akhirnya beliau baru menyampaikan hal intinya. Sehingga apabila mereka menolak, apabila mereka mengingkari, mereka telah melakukan hal yang kontradiktif. Hal yang kontradiktif dengan statement mereka sebelumnya. Di pertanyaan beliau sebelumnya, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat di sini seni komunikasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun subhanallah, lagi-lagi paman beliau yang satu ini, Abu Lahab. Beliau berkata, celakalah wahai Muhammad, hanya untuk ini kalian mengumpulkan kami di sini. Ya, insyaallah. Akhirnya Abu Lahab membubarkan orang-orang yang hadir ketika itu. Insyaallah. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah SAW pergulatan batinnya ketika itu. Pergulatan batinnya ketika menyampaikan dakwah ini. Tidak mudah dakwah ini, teman-teman. Beliau satu sisi, sebelum beliau menjadi nabi, beliau terus disanjung, terus dipuji. Al-Amin. Bahkan ketika renovasi Ka'bah beliau dipanggil ketika beliau baru masuk Masjidil Haram. Ya. Mereka tuh orang-orang yang mencela beliau saat ini tuh, mereka berkata, Muhammad Al-Amin, radina. Ya. Muhammad, orang yang terpercaya kami ridho. Ya, ketika untuk meletakkan Hajar Aswad ketika itu. Tapi beliau ketika menyampaikan kebenaran, beliau diperlakukan yang sangat-sangat buruk. Mereka bisa-bisanya gitu setelah memuji-muji beliau, setelah mempercayai beliau, bisa-bisanya mereka mengata-ngatai beliau dengan perkataan yang amat sangat gitu. Nah, kemudian awalnya setelah dari begitu Rasulullah SAW terus melanjutkan dakwah ya, melakukan dakwah kepada orang-orang yang sekiranya bisa disampaikan dakwah. Beliau pergi ke Haram, ke Ka'bah, pada orang-orang yang sedang tawaf, beliau sampaikan tauhid, sampaikan berita kenabian, berita hari akhir. Beliau cegah tentang kesyirikan terhadap yang mereka lakukan ketika bertalbiyah ya, orang-orang yang sedang umrah ketika itu. Pada awalnya mereka Quraisy ini mengira dakwah Nabi itu tidak akan begitu berdampak, tidak akan begitu impactful kepada kedudukan mereka atau kepada tatanan masyarakat Mekah ketika itu. Ya. Mereka awalnya ini mungkin seperti Zaid bin Amr bin Nufail ya. Ini yang orang-orang dia hanya mencari kebenaran, mungkin kata pihak Quraisy ya. Yang beliau juga sama, karena Zaid pun sama, ketika ada orang yang bertawaf, Zaid bin Amr bin Nufail pun sama. Menstop orang ketika labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan ketika mereka ini menyampaikan kecuali syarikat yang engkau tujui, Lata, Uzza dan seterusnya, beliau menstop ya, Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, sudah dilakukan ketika itu. Dan Quraisy melihatnya nggak ada dampak. Dan hilang begitu saja. Sampai Amr bin Nufail pun wafat. Nah, di sini juga ada empat orang yang sama-sama bertauhid ketika itu ya, sama-sama ketika masa Islam belum datang. Nah, di sini ada Zaid bin Amr bin Nufail, ada Umayyah bin As-Salt, dan Qais bin Sa'idah ya, bin Sa'idah, juga pamannya Khadijah ya, ibunda kita radhiyallahu anha, Warqah bin Nawfal. Nah, ketika mereka sudah terganggu kenyamanannya karena Nabi Muhammad SAW di sini menyampaikan azab bagi pelaku syirik, di sini disinggung Tuhan mereka,
Karena ketika Nabi Muhammad SAW telah dari Bukit Safa pergi ke Ka'bah, memperingati orang-orang yang sedang tawaf, mereka dijelaskan hakikat patung-patung yang mereka sembah itu tidak ada gunanya, bahwa tidak memberi manfaat sedikit pun. Nah, mereka mulai terusik kenyamanannya. Para pembesar Quraisy ini mulai terusik kenyamanannya. Kemudian juga mengancam kedudukan dan pengaruh mereka di masyarakat Mekah. Nah, ketika itu barulah mulailah pembesar Quraisy itu, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, Utbah bin Abi Mu'ayyid, dan juga ayahnya Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah, mulai rapat, mulai berkumpul. Mereka bersekongkol ingin memutuskan apa nih, gelar apa atau julukan apa atau stempel apa yang bisa kita berikan kepada Muhammad supaya orang lain itu nggak percaya sama dia, ya. Karena udah kadung beliau dikenal Al-Amin, ya. Namun beliau khawatir takutnya orang-orang ikut dengan dakwah Nabi. Akhirnya mereka rapatlah, mereka membuat sebuah pertemuan, mereka rapat, dipanggillah orang-orang kaya, orang-orang pembesar-pembesarnya Quraisy ketika itu. Dan bagaimana kita tahu, di sini adalah yang menjadi rujukan mereka adalah Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, ya, sama-sama dari Bani Makhzum seperti Abu Jahal. Karena beliau ini adalah tokoh besar Quraisy, orang kayanya juga, orang tercerdasnya Quraisy ketika itu, orang tercerdas. Kemudian mereka bertanya kepada Walid, apa yang pantas untuk Muhammad? Bagaimana kalau kita panggil mereka Majnun, orang gila? Sebentar. Kalau orang gila, kita tahu orang gila itu seperti ini. Sedangkan Muhammad tidak seperti itu, kata Al-Walid. Kemudian Al-Kahin, dukun. Kita tahu dukun itu orangnya seperti ini. Sedangkan Muhammad tidak seperti itu. Bagaimana kalau penyair, syair? Kita tahu syair. Kita ini bangsa Arab. Kita tahu seperti apa syair. Sedangkan yang Al-Quran yang disampaikan Muhammad itu bukan seperti syair. Dalam hati mereka pasti mereka mengetahui bahwa kedudukan Al-Quran itu lebih tinggi dibanding syair, lebih indah dibanding syair. Kemudian bagaimana kalau tukang sihir? Kita tahu tukang sihir itu seperti apa. Sedangkan Muhammad bukan seperti itu. Atau bagaimana orang yang terkena sihir? Jadilah mereka bertongkol sambil mereka pusing sendiri untuk menentukan stempel apa yang pas. Stempel apa yang pas untuk diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, agar orang-orang tidak mengikuti beliau. Di sini kita bisa lihat, kita bisa saksikan bagaimana sebenarnya dari dulu juga sudah lumrah ada bahwasanya ketika orang-orang yang menyampaikan al-haq, menyampaikan Quran dan Sunnah, pasti dikata-katain yang enggak, dikata-katain yang tidak semestinya atau stempel buruk, ya. Melihat berita ke belakangan ada beberapa asatidnya yang dikatain, dituduh yang tidak. Nah, ini sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya. Kalau Rasulullah SAW saja yang sudah baik akhlaknya dari dulu, yang sudah bersih hatinya, karena dicuci oleh Jibril AS ketika beliau umur 4 tahun, 5 tahun, ya, dibanding Faidah, masih distempel buruk. Kalau beliau masih dicap tidak baik, bagaimana dengan kita yang penuh dosa ini? Bagaimana dengan kita yang berlumur dosa ini? Maka sudah menjadi hal yang lumrah, konsekuensi bagi para dai, bagi orang yang menyampaikan al-haq, maka akan dituduh yang tidak, akan diberi gangguan, akan mendapatkan ujian, ya. Karena selain memang itu hakikat dari sunatullah yang Allah tetapkan, juga kita bisa lihat karena dampaknya ketika kita menyampaikan al-haq, maka kita mengganggu kenyamanan orang-orang yang dirinya, nafsunya itu nyaman dengan hal batil. Nafsunya itu nyaman dengan kezaliman. Jadi mereka akan terusik. Kalau nafsu mereka itu sudah mesra dengan kemaksiatan, ketika kita peringati hal yang baik, peringati kebenaran, mereka akan terganggu. Pasti ada distorsi, ya. Dan sekali lagi, bagaimana yang kita saksikan bahwa paman beliau saja, 2 paman beliau SAW
tidak mampu beliau syahadatkan, ya, apalagi kita, bahwa nyatalah bahwasanya hidayah adalah milik Allah, ya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, di sini adapun durus wal ibr, pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik. Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah SAW memulai dakwah itu dari keluarga, dari kerabat terdekat. Karena seorang akan bertanggung jawab tentang keluarganya, ya. Karena kita, apalagi kita sebagai seorang lelaki, ya, mungkin teman-teman sahabat yang ada di sini, yang ikhwan, kita akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam surat At-Tahrim, ya, ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Bagaimana Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jagalah, pelihara dirimu dan wahlikum, dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah nas wal hijarah, manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah. Yang maksudnya kita nggak bisa nego dengan malaikat nanti. Mungkin orang-orang yang dalam penjara hari ini, penjara dunia hari ini, bisa nego dengan sipir, bisa menyuap sipir hingga dia bisa bebas keluar. Di sana nanti tidak. Ayat sunnallah amarhum ayyuna ma yu'marun. Makanya disebutkan di situ. Ya. Kemudian juga bisa kita saksikan bagaimana para dai harus mengingatkan manusia tentang kenyataan yang harus disampaikan kepada manusia itu, kabar tentang dahsyatnya azab. Karena stimulus itu ada stimulus negatif dan stimulus positif, ya. Biasanya kalau orang-orang yang dikasih stimulus positif, ya bisa nyantai-nyantai aja. Misal contoh nih, kamu yang rajin ya kerjanya atau belajarnya, nanti saya kasih bonus misal 2 juta bulan ini. Itu insya Allah orang akan terpacu. Tapi daya pacunya kurang menggelegar dibanding stimulus yang negatif. Karena boleh jadi orang itu udahlah nggak apa-apa, soalnya ya nggak dapat juga nggak apa-apa. Jadi orang itu kena. Tapi ketika kita sampaikan dengan azab stimulus yang negatif, gitu, semua orang sepakat nggak mau dengan keadaan tidak nyaman. Semua orang sepakat nggak mau disiksa. Beda kalau kita sampaikan dengan bonus, gitu ya, dalam tanda petik. Sampaikan dengan kebaikan. Mungkin semua orang mau, tapi orang akan berpikir yang nggak dapat juga nggak apa-apa. Tapi kalau disampaikan dengan azab, mau sebenarnya orang-orang bisa semua sepakat nggak ada yang berani. Makanya aneh kalau ada, mungkin kita lihat beberapa waktu ke belakang, ada public figure yang mengatakan saya nggak apa-apa di neraka sama artis-artis. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, karena dia nggak tahu mungkin konsekuensi apa yang dia ucapkan. Dia nggak tahu hari akhirat itu seperti apa. Dia belum tersampaikan informasi tentang hari kiamat, tentang bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana akhuzuhu faghulluh tsumma al-jahima salluh, ayat-ayat tentang neraka yang tidak ada minum makan kecuali zakum, ya. Kalau dia mengkaji, menghayati, mentadabbur Al-Qur'an, mempelajari sirah nabawiyah, bagaimana kesudahan orang-orang yang menentang, yang jauh dari peringatan Allah, maka pasti dia tidak akan ke konyong-konyong, ya, ke masalah jeplak itu dalam berbicara. Kemudian adapun ibrah selanjutnya, ya, tatkala Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa untuk mengumpulkan keluarganya, ya, dan beliau berkata wah sobah, ya, wah sobah, gitu, untuk menarik perhatian orang lain, ya. Nah, di sini cobalah perhatikan bagaimana Rasulullah SAW tetap memakai cara itu. Jadi cara-cara yang sesuai dengan urfnya masyarakat setempat, ya, selama itu tidak batil, gitu.
Jadi beliau tidak meninggalkan keseluruhan. Jadi ada kaidah fikih ya yang apabila tidak bisa dikerjakan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya. Beliau mengikuti wa sobahah, tapi tanpa mengikuti dengan menimpuk-nimpukin pasir ke kepalanya, ke badannya. Nah, itu bisa dilakukan oleh para dai untuk melihat bagaimana kita dalam dakwah, dalam berdakwah. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa kebiasaannya adalah wasobah sambil menimpuk-nimpuk itu sambil telanjang dada. Nah, beliau SAW itu tidak melakukan yang itu, tidak menimpuk-nimpuki dengan pasir, tidak telanjang dada, hanya mengambil yang sesuai dengan Quran Sunnah atau yang mubah, yang boleh, yang dalam taraf boleh. Nah, itu bisa menjadi cara bagi kita ketika kita menyampaikan al-haq, kita mencoba untuk berdakwah. Dan jangan lupa perhatikan at-tadarus, bagaimana guru kita semua ya Budi Asari Hafizahullah Ta'ala sering mengingatkan bahwa perhatikan at-tadarus, tahapan dalam berdakwah, karena level setiap orang itu berbeda. Jangan sampai kita alih-alih menyampaikan menyampaikan kebenaran, tapi kita jadi menjauhkan orang dari kebenaran karena kita jadi judgmental, bukannya memperingatkan ya, bukannya menyampaikan atau memperingatkan, tapi kita judge ini ahli neraka, ini segala macam. Kita hanya memperingatkan kabar gembira dan juga ancaman kabar buruk. Jadi jangan ditinggalkan seluruhnya apa yang bisa kita lakukan selama itu tidak menyelisihi syariat. Bahkan kalau telanjang dada kan itu secara normatif juga tidak elok nggak layak, dan juga aurat mungkin tersingkap. Nah, di sini kemudian ini kita bisa lihat mengapa sikap dan permusuhan Abu Lahab begitu sengit sejak awal kelahiran dakwah, ya, sejak beliau diutus jadi nabi. Sikap Abu Lahab yang berlebihan serta permusuhan yang kental dari awal menunjukkan bahwa dakwah itu bukanlah dakwah golongan atau kabilah, tetapi merupakan agama baru yang berasal dari Allah Azza wa Jalla untuk seluruh makhluk manusia. Ya. Jadi kita bisa lihat karena ini adalah dakwah hanya yang menyampaikan agama baru atau menyampaikan al-haq, bukan dakwah yang grup-grupan gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana adanya distorsi yang terjadi di paman beliau. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan hari ini. Halo Kang Rizal. Yes, bismillah. Oke, ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ditutup sama antum atau ditutup sama antum aja nanti ya? Gimana? Apa? Ditutup sama antum berarti nanti ya? Ya, sama anak. Ya. Okay. Mungkin gitu teman-teman yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Masya Allah. Jazakallah khair pada Kang Randi yang sudah sharing mengenai Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin ini ada yang mau bertanya. Tara di atas. Boleh, silakan. Insyaallah. Jangan dari sulit-sulit. Siap. Dari Bu Rina Mariana. Apa yang harus dilakukan kalau anak sudah terlanjur dewasa dan tahapan pendidikan iman banyak terlewati? Itu mungkin. Masya Allah ya. Aduh, kalau diceritain mah ya, banyak Bu, Pak. Bahkan diri saya pun sama ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sama. Beliau juga ketika dewasa masuk Islamnya, dan beliau sebelumnya bukan seperti Utsman yang sebelumnya jahiliyah, tapi ketika Islam datang, Utsman langsung menyambut itu dengan baik. Thalha pun sama ya. Tapi kalau Umar kan sempat nyiksa kaum muslimin, sempat menyerangi, bahkan masuk Islamnya pun sambil nyeret pedang kan, untuk menyamperin Rasulullah SAW gitu ya, karena beliau sudah mengatakan ini Muhammad ini udah merusak hubungan kerabat nih ya, karena adiknya beliau yang istrinya Said bin Zaid ya masuk Islam, jadi rusak hubungan keluarga. Tapi lihat bagaimana Umar bin Khattab anhu yang begitu beringas terhadap Islam ya, begitu beringas, bukan Abu Jahal memang beringas terus ya, tapi ini beringas terhadap Islam sama, tapi beliau juga bisa masuk Islam, bisa menjadi orang yang
pemimpin yang kokoh, pemimpin yang kuat setelah Islam. Itu membuktikan bahwa nggak ada yang sulit. Namun ada apa namanya? Ada tuntunan dari ulama ya, bahwa kita jangan berputus asa, la tayasu min rauhillah. Jangan kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Kita berdoa pada Allah. Karena ingat tadi kalau Nabi Muhammad SAW aja nggak bisa mengubah pamannya, nggak bisa membuat pamannya mengucapkan kalimat syahadat, apalagi kita. Namun mafhum mukhalafah adalah pemahaman terbaliknya adalah bagaimana bahwa hidayah itu milik Allah. Selama kita masih hidup, selama anak kita masih hidup, jangan lelah berdoa meminta pada Allah, karena hakikatnya la haula wala quwwata illa billah, ya. Tiada daya dan upaya selain dari Allah. Salah satunya ya dengan menambah kesolihan kita, dengan menambah ketaatan kita, itu menjadi modal kita untuk membuat anak-anak dan keturunan kita menjadi soleh. Sama di kitab ini pula, di kitab saya sekarang pakai kitab Fikih Sirah Nabawiyah ya, bukan Rahikul Maktum. Rahikul Maktum insya Allah udah khatam, jadi baca. Cuman untuk ini supaya enak jurus wal ibarnya, saya pakai kitab ini. Disebutkan bahwa sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Kahfi, mungkin kita sering mengamalkannya di hari Jumat ya, membacanya. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, kenapa ini kok orang warganya pelit, warganya nggak baik gitu, tapi kenapa dibangunkan rumah? Ya. Nah, kemudian apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Kata Nabi Musa alaihissalam, wa kana abuhuma sholihah. Lihat nih, wa kana abuhuma sholihah, karena ayahnya orang yang soleh. Ya, kalau udah Allah ya, ada Allah yang menjamin. Ya tadi dijelaskan ya, itu warganya itu nggak baik, pelit gitu, nggak ngasih apa, mau nebeng gitu, mau nginep nggak dikasih ya, itu warganya nggak baik ya, nggak soleh betul ya. Tapi lihat kenapa Nabi Khidir renov tuh rumahnya, diperbaikin rumahnya, bangunannya. Apa? Wakana abuhuma sholih. Ya. Karena ayahnya adalah orang yang soleh. Ulama menafsirkan di sini ayahnya di sini tuh bisa jadi ayahnya yang tingkat kesekian. Jadi bisa jadi ayahnya bukan hanya ayah, misalnya saya punya ayah, bukan hanya ayahnya, tapi kakeknya. Jadi juga jadi buyutnya gitu. Kesolehan kita itu bisa menjadi modal Allah menjaga anak kita, Bu. Itu yang saya pelajari. Dan Said bin Jabir, entah Said bin Musayyib ya, rahimahullah ta'ala, tabi'in pokoknya, tabi'in awalun tabi'in ya, saya lupa antara dua nama itu. Beliau mengatakan, sungguh nak, karena ayat inilah aku menambah sholatku demi untukmu. Dan ucapan yang serupa juga dilakukan oleh Khilafah Rasyidin kelima ya, kalau kata Sufyan Ats-Tsauri ya. Khilafah itu ada 5. Setelah menyebutkan yang 4, beliau menyebutkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, cicitnya Umar bin Khattab. Lihat, di sini pun sudah bisa kita lihat Umar bin Abdul Aziz pun cicitnya Umar. Bagaimana kesolehan Umar itu menjadi warisan, menjadi garansi agar Allah menjaga anak kita, agar Allah memperbaiki agama anak kita. Jadi jangan pernah putus asa bagi kita, siapapun kita. Jangan, ini anak ini bandel, anak ini masih umur sekian, kita nggak ada yang tahu, mungkin tahun depan usia balik. Bukan nggak banyak, beberapa tahun kemarin fenomena hijrah, dan katakanlah saya pun juga orang yang berhijrah. Ketika 2013 saya mulai ngaji, ini saya mencerita pengalaman saya, izin ya. 2013 saya mulai ngaji, 2015 mulai semarak kan ya, 15-16an. Tapi saya alhamdulillah di awal bismillah ngaji, dan saya pun nggak nyangka saya hari ini bisa berbicara seperti ini. Saya nggak nyangka bisa berbicara seperti ini gitu. Entah doa apa orang tua saya itu. Dulu tuh saya ya memang ketika di rumah saya basic agama keras ya. Basic agama saya keras, saya pernah teringat sekali di kepala saya ini. Karena saya dulu SMA sholat subuh jam 5 sampai ditendang saya jadinya. Padahal jam 5 ya, masih bangun, masih gelap gitu. Tenang oleh itu. Tapi saya gitulah. Alhamdulillah.
Begitulah apa sih, kurang baik ya masa-masa jahiliyah ketika itu saya dengan pergaulan apa. Tapi lihat, ini pasti saya ketika saya mempelajari ini selain karena rahmat kasih sayang Allah gitu. Tapi ini pasti doa-doa orang tua saya, mama saya, papa saya, atau mungkin kakek saya. Karena kalau Allah, ternyata kakek saya seorang buya di Sumatera Barat, seorang ustaz, seorang ulama juga, dan kakeknya ayah saya pun juga sama. Jadi ibu jangan berputus asa, walaupun anaknya udah terlanjur balik gitu. Gak ada yang tahu. Saya pun udah terlanjur balik. Gak ada yang, nothing is impossible gitu. Buat Allah itu gak ada yang gak mungkin ya. Kalau Allah inginkan pun saya pun. Nah, jadi kita tambah ketakwaan kita tambah sholat kita, tilawah Quran kita, infak kita, agar bertawasul supaya Allah menjaga anak kita. Pertama menjaga imannya anak kita. Itu. Jadi seperti yang tadi Said bin Musayyib pun berkata, karena ayat inilah aku menambah sholat sunat kepada anaknya. Ya. Karena abuhuma sholiha. Mungkin ya ketika itu anaknya belum. Atau kita lihat, ingat Abdurrahman As-Sudais. Beliau kan, ini Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais radhiyallahu ta'ala, yang masih hidup, dan hari ini masih ada jadwal beliau, bulan ini di Ramadan, ya, jadi imam. Kan beliau, kalau kita baca biografinya, beliau pun sama, bandel dulunya. Cuma ibunya nyumpahin, semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Ya. Atau Muawiyah radhiyallahu anhu, ya. Bagaimana ibunya aku tidak ridho kalau kamu menjadi pemimpin, kamu hanya pemimpin Arab kalau masalah, kamu ya. Aku ridho bila kamu menjadi pemimpin bumi. Dan beliau Muawiyah lihat, disumpahin ibunya, beliau jadi apa? Jadi khalifah ketika setelah perang Siffin, ya kan? Ketika selesai sengketa antara Hasan, ya. Yang hasilnya diberikan kepada Muawiyah. Ya, Muawiyah itu masuk Islamnya kapan dulu? Di Fathu Mekah. Itu hanya 2 tahun aja sebelum Rasulullah SAW wafat. Ya. Dan syukur Allah. Gitu ya. Beliau wafat. Beliau sama ini memerangi Islam panjang sekali sama ayahnya Abu Sufyan. Jadi lihat, karena disumpahin sama ibunya, ya, tidak rela kalau ibunya kamu ini jadi pemimpin Arab, saya nggak rela. Jadi dia pemimpin dunia, ya, khalifah. Dan lihat bagaimana, jadi kita tetap dilakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan tadarusnya, sahabatnya. Mungkin kita nggak sama, kita mendidik kita dengan mendidik anak yang udah balik dengan anak yang masih balik gitu ya. Dan mendidik anak yang masih balik, yang belum balik masih kosong, seperti kertas kosong gitu, kita bisa beri input learning, dengan anak-anak yang sudah terinput dengan banyak poison ya, cemaran-cemaran dari luar sana gitu. Kita mungkin penetrasinya harus pelan-pelan kita sampaikan akhlak, dan jangan lupa itu modal kita lihat, la haula wala quwata illa billah, Bu. Nabi aja nggak bisa ubah pamannya, apalagi kita. Jadi andalkan Allah. Tegakkan tauhid ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan. Silakan, Kang. Insyaallah, jazakallah khair kepada Kang Randi atas jawabannya. Mungkin sudah terjawab ya, Bu? Oh enggak? Iya, siap. Oke, insyaallah. Oke, itu saja mungkin teman-teman sahabat Lentera atas pertemuan kita kali ini. Insya Allah besok kita bakal bahas lagi Sirah Nabawiyah secara kronologis. Jangan lupa teman-teman besok hadir jam 5 ya di live kita. Insya Allah ngabuburit berkah dengan belajar Sirah Nabawiyah. Itu aja teman-teman, ditunggu besok. Oh ya, jangan lupa di pertemuan kali ini insight-nya boleh teman-teman di-share di sosial media, lalu tag @lenterailmu_id. Itu ya, @lenterailmu_id. Insya Allah teman-teman sahabat Lentera bakal kita undi untuk dapat hadiah gitu ya. Oke, itu saja mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Jazakallah khair, Kang Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.